It's Moji. Halo, selamat sore Moji Buddy. Apakah kalian merasa kalau akhir-akhir ini suhu bumi mengalami peningkatan? Kabarnya di India suhunya bisa mencapai 41 derajat Celcius loh. Wah, bagaimana ya rasanya? Bersama saya Edward Fidyadi dan inilah Moji Petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis yang sama kepada dua terdakwa kasus peredaran narkotika mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. Keduanya dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Misteri penemuan jasad pengusaha air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Korban dibunuh oleh karyawannya yang baru bekerja 1 bulan. Pelaku mengaku sakit hati seringkali dipukul oleh korban. Warga di Kelurahan Baratan, Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan mayat bayi perempuan di sebuah pekarangan. Ibu pembuang bayi telah diamankan polisi. Moji Buddy, waspadalah dengan aksi begal yang semakin merajalela. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda dirampas motornya oleh 4 begal. Selain itu, seorang wanita menjadi korban begal sadis saat hendak pergi ke warung di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku membacok korban dan membawa kabur motornya. Gara-gara salah paham, 3 orang di kota Gorontalo terluka akibat dianiaya dengan senjata tajam jenis badik. Polisi telah menangkap 11 tersangka yang ikut menganiaya dan terlibat bentrokan. Moji Buddy, begini jika ilmu yang dimiliki malah disalahgunakan. Sedikitnya 16 orang terluka akibat tawuran antara anggota perguruan silat dengan warga di Lamongan, Jawa Timur. Selain itu, 8 motor juga mengalami kerusakan. Jangan kemana-mana Moji Buddy, Moji Petang masih akan kembali dengan informasi jasad seorang pria ditemukan di dalam mobil. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Moji Petang. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil box di ruas tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jasad dibawa ke RSCM untuk mengungkap pasti kematian korban. Bercengkrama dan ngumpul bareng teman-teman mungkin hal yang seru ya, Moji Buddy, tapi jangan sampai seperti yang satu ini. 2 orang tewas dan 2 lainnya dalam kondisi kritis usai berpesta minuman keras di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diduga para korban menenggak minuman keras oplosan. Berlaga bak koboi yang sedang memeras dengan menggunakan senjata api, seorang pria di Karawang, Jawa Barat dihadiahi timah panas oleh polisi. Dalam aksinya, pelaku memeras para pedagang menggunakan senjata api mainan. Seorang pengendara mobil di Serang, Banten dihakimi warga setelah menabrak seorang kakek yang sedang mengendarai motor. Pelaku kabur dan tidak menolong korban yang terkapar di jalan. 2 pria menjadi sasaran amuk warga setelah diduga merampas ponsel milik seorang remaja di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Emosi warga memuncak setelah mengetahui kedua pria itu membawa senjata tajam. Informasi lainnya, seorang residivis kasus pencurian motor di Jember, Jawa Timur ditangkap. Diduga saat hendak mencuri, ia ketiduran di rumah yang hendak disatroninya. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi 2 tersangka TPPO Myanmar telah ditangkap. Tetaplah di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Edward Fidyadi dalam Moji Petang. Polisi menangkap 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 20 orang warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke Myanmar untuk bekerja sebagai operator online scamming. Kini Mabes Polri sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat agar menetapkan 20 WNI sebagai korban sehingga bisa segera dipulangkan ke tanah air.
Di informasi lainnya, tolak penambahan armada Transjakarta, puluhan sopir angkot jurusan Kalimalang, Karet Kuningan menggelar aksi mogok di depan stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Imbasnya, ratusan penumpang terlantar. Ribuan nelayan menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemkab Pati, Jawa Tengah. Mereka menolak peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur karena dinilai merugikan nelayan. Terdampak proyek pembangunan jalan tol, puluhan warga di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menerima uang ganti rugi. Sementara itu, eksekusi rumah dan tanah yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogja di Desa PP Ngawen, Klaten berlangsung ricuh. Di informasi selanjutnya, kebakaran melanda sejumlah ruko di Kampung Srengseng, Desa Sukadharma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Rabu malam. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Setelah ini akan hadir informasi akibat jalan ambles, bus terjebak lumpur. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Moji Petang. Jalanan rusak masih menjadi topik pembicaraan yang hangat. Kali ini ada kondisi jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang semakin sulit dilintasi kendaraan. Usai hujan deras, sebuah bus terjebak di tanah berlumpur. Dermaga 1 pelabuhan penyeberangan Feri Bastiong di kota Ternate, Maluku Utara rusak parah. Bahkan sebagian ambruk setelah ditabrak kapal. Sejumlah video amatir merekam detik-detik kapal menghantam dermaga. Kekayaan para pejabat akhir-akhir ini terus disorot. Begitu juga dengan harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang diduga mencapai 62 miliar rupiah. Irna menyatakan aset miliknya tidak bertambah, melainkan harga jualnya yang meningkat. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, kepala negara ingin menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif sudah memasuki hari ke-10 pada hari Rabu. Sejumlah partai telah menyerahkan nama untuk mengisi kursi di jajaran legislatif. Berikutnya kami ajak Anda untuk kulineran. Ada sebuah kedai yang memiliki beragam sajian sei sapi. Tetaplah di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Petang. Sei sapi yang merupakan makanan khas Nusa Tenggara Timur belakangan ini sangat populer jadi menu di kafe. Dikombinasi dengan menu lain seperti yang berikut ini. Sei sapi dipadu ramen, cocok untuk santapan, makan siang, atau mungkin makan malam Anda. Ricky Bobby, pria asal Tulung Agung, Jawa Timur, adalah seorang chef atau koki pada sebuah restoran hibachi di kota kecil Buckley, negara bagian West Virginia. Dia juga seorang YouTuber dengan ratusan ribu followers. Dikenal dengan nama Chef Dancu, ia banyak mengisahkan suka duka dan kesuksesannya bekerja di Amerika Serikat. Dan berikut laporan dari tim VOA. Berikutnya saya ajak Anda ke wilayah Halmahera Tengah, Maluku Utara yang menyimpan tempat wisata tersembunyi bagi Anda yang suka berpetualang. Selain wisata air, pengunjung bisa menikmati goa dengan gugusan bebatuan yang menarik. Moji Buddy, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam Moji Petang kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Widiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Petang berikutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget. It's Moji.